menyaksikan sorotan dunia dalam sebuah program yang memberikan informasi seputar isu global dan juga peristiwa yang terjadi dari berbagai penjuru dunia. Bersama saya Priska Priscilla, inilah sorotan dunia selengkapnya. Kita awali dengan informasi pertama di mana warga di Tel Aviv berbondong-bondong ke supermarket di tengah kekhawatiran akan eskalasi militer lebih lanjut dalam konflik dengan Iran. Fenomena panik buying terlihat di berbagai toko, kebutuhan pokok, dan barang esensial. Rekaman dari Tel Aviv menunjukkan antrean panjang dan rak yang cepat kosong. Pegawai toko terlihat berusaha mengisi kembali persediaan di tengah lonjakan pembelian. Otoritas tempat mengimbau warga untuk tetap tenang seraya memperkuat langkah kesiapsiagaan sipil. Komando Front Dalam Negeri Israel mengaktifkan sistem peringatan di kota-kota besar dan mendistribusikan panduan perlindungan bagi warga jika terjadi serangan. Rumah sakit dan layanan darurat menempatkan tim tambahan dalam status siaga, sementara program donor darah diperluas untuk menjamin ketersediaan cadangan. Kepanikan ini muncul setelah Amerika Serikat dan Israel melancarkan operasi militer gabungan terhadap Iran pada Sabtu 28 Februari. Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyatakan niat untuk menghancurkan kemampuan rudal Iran. Sebagai respon, Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC mengumumkan serangan rudal dan drone skala besar ke wilayah Israel. Eskalasi terjadi setelah 3 putaran perundingan nuklir antara pejabat Iran dan Amerika Serikat, 1 di Muscat dan 2 di Jenewa. Situasi terkini meningkatkan kewaspadaan warga di Tel Aviv di tengah ketidakpastian akan perkembangan konflik selanjutnya. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, Kementerian Haji dan Umroh memastikan penyelenggaraan ibadah haji tahun ini masih berjalan sesuai rencana meski terjadinya eskalasi konflik di kawasan Timur Tengah. Wakil Menteri Haji dan Umroh Dhanil Azhar Simanjuntak menjelaskan bahwa tidak ada kendala dalam penyelenggaraan ibadah haji 2026 meski wilayah Timur Tengah kini tengah memanas. Hal tersebut disampaikannya usai menghadiri konsolidasi perhajian dan umroh di Asrama Haji Banten, Tangerang, Banten. Dhanil mengatakan persiapan penyelenggaraan haji saat ini telah mencapai sebesar 95% yang meliputi akomodasi, transportasi, hingga konsumsi. Menurutnya, tahapan yang tersisa ialah proses pengelompokan jemaah atau pengkloteran jemaah calon haji. Kendala sampai hari ini persiapan penyelenggara haji berjalan dengan lancar, belum ada dampak-dampak yang dirasakan oleh persiapan penyelenggaraan haji. Dan tahun ini kan lebih cepat ya penyelenggaraannya, 95% kami sudah beres persiapannya, tinggal grouping kalau istilah dalam perhajian. Grouping itu artinya kloter ini jamaah di grup-grupkan saja. Apakah ada kan seluruh Indonesia mendapatkan tambahan kuota? Nah itu nanti kita lihat ke depan ya, pasti. Tadi ada skema-skema kan yang Ya ada skema. Nantilah saya ungkapkan itu, nanti Anda dapat berita banyak lagi. Ini berharap memang semoga eskalasinya tidak panjang ya. Tapi kalau dari Trump sendiri kan bilang ini 5 minggu bahkan bisa lebih. Nah kalau untuk ibadah haji sendiri ini antisipasi seperti apa deh? Ya kami siapkan banyak skema ya, ada 3 skema ya. Tapi saya belum bisa ungkapkan, dan nanti banyak loh berita Metro. Nanti dulu. Oke, makasih ya. Makasih. Dari Tangerang, Banten, Pak Rizal, Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Selain itu, pemerintah juga membuka opsi proses evakuasi bagi warga negara Indonesia yang saat ini berada di tengah memanasnya konflik Iran. Adapun proses evakuasi tersebut rencananya akan dilakukan secara bertahap. Menteri Luar Negeri Indonesia, Sugiono, menyampaikan kondisi terkini dari warga negara Indonesia di negara Iran yang akan dilakukan proses evakuasi bertahap. Hal ini disampaikan lantaran sebagian WNI di Iran bersedia untuk dievakuasi. Dalam laporannya kepada Presiden Prabowo, Sugiono mengungkapkan pihaknya terus berkomunikasi secara intensif dengan para WNI di sejumlah wilayah Iran yang terdampak akibat konflik memanas ini. Pernyataan ini dilontarkan Sugiono usai diskusi bersama Presiden Prabowo dengan sejumlah mantan Presiden dan Wakil Presiden Indonesia terdahulu, ex-Menteri Luar Negeri Indonesia, para ketua umum partai politik dan sejumlah pejabat Kabinet Merah Putih di Istana Negara Jakarta Selasa malam. Dan khusus untuk masalah Timur Tengah ini saya juga ingin menyampaikan kepada rekan-rekan sekalian bahwa di tengah eskalasi yang semakin meningkat,
Tadi siang juga saya sudah memerintahkan kepada Dubes kita di Tehran untuk mengambil langkah-langkah evakuasi yang segera jika memang ada masyarakat Indonesia menginginkan untuk dievakuasi. Karena perlu diketahui dari semua WNI yang ada di wilayah-wilayah terdampak tidak semuanya kemudian menyampaikan keinginan untuk dievakuasi. Tapi tadi disampaikan ada beberapa yang bersedia untuk dievakuasi dari wilayah Iran dan saya perintahkan untuk melaksanakan evakuasi bertahap tersebut. Saya kira situasi ke depan masih akan terus berkembang. Kita akan melihat apa yang akan terjadi. Tapi tadi juga disampaikan oleh Bapak Presiden bahwa apapun yang akan terjadi kita harus siap untuk menghadapi segala kemungkinan. Saya kira itu saja yang ingin saya sampaikan pada kesempatan malam. Terima kasih. Dari Jakarta, Max Munte, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Sementara itu di lingkungan kota Sidon, Lebanon Selatan mengalami kerusakan berat setelah serangan besar Israel pada Selasa 3 Maret 2026 waktu setempat. Serangan ini terjadi di tengah baku tembak yang terus berlangsung antara Israel dan Hizbullah yang kini memasuki hari kedua. Rekaman dari Sidon menunjukkan bangunan hancur dan rusak parah. Api terlihat masih berkobar di sebuah gudang, sementara tim penyelamat dan pertahanan sipil berkumpul di lokasi. Media lokal melaporkan serangan menghantam pusat kelompok Islam di kawasan Bustan Al-Kabir. Sebelum serangan terjadi, juru bicara militer Israel, Avichai Adrae, mengeluarkan peringatan mendesak kepada warga Sidon. Ia menyatakan bahwa tentara Israel akan menargetkan infrastruktur militer Hizbullah dan menuduh kelompok tersebut berupaya membangun kembali aktivitas di wilayah itu. Israel dan Hizbullah saling melancarkan serangan sejak Senin 2 Maret 2026. Israel mengatakan serangan ke Lebanon Selatan dan pinggiran selatan Beirut dilakukan sebagai respon atas serangan Hizbullah. Sementara Hizbullah menyebut aksinya sebagai balasan atas tewasnya pemimpin tertinggi Iran. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengancam akan memutuskan seluruh hubungan perdagangan dengan Spanyol dalam sengketa terkait target belanja pertahanan NATO. Pernyataan ini disampaikan saat Trump berbicara bersama Kanselir Jerman, Friedrich Merz. Trump menyebut Spanyol sebagai satu-satunya negara NATO yang tidak menyetujui kenaikan belanja pertahanan hingga 5% dari PDB. Menurutnya, Madrid ingin bertahan di angka 2% dan bahkan diklaim belum memenuhi target tersebut. Atas dasar itu, Trump mengatakan Amerika Serikat akan memutuskan seluruh perdagangan dengan Spanyol dan menegaskan tidak ingin lagi berurusan dengan negara tersebut. And as you know, they were the only country that in NATO would not agree to go up to 5%. I don't think they want to agree to go up to anything. They wanted to keep it at 2%, and they don't pay the 2%. So we're going to cut off all trade with Spain. We don't want anything to do with Spain. Tak hanya Spanyol, Trump juga menyindir Inggris terkait keputusan pemerintah Inggris mengembalikan Kepulauan Chagos kepada Mauritius dengan skema sewa ulang atas pangkalan militer di Diego Garcia. Trump mengkritik keputusan Perdana Menteri Inggris Keir Starmer dan menyebut situasi tersebut menyulitkan operasi militer Amerika Serikat. Ia juga mengisyaratkan ketidakpuasan setelah Inggris sempat dilaporkan menolak penggunaan pangkalan RAF untuk serangan Amerika ke Iran meski akhirnya menyetujui. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kembali mengenai ketegangan Israel yang terus meningkat setelah rudal Iran dilaporkan menargetkan berbagai wilayah di Tel Aviv. Sirine peringatan serangan udara memaksa warga segera mencari perlindungan ke tempat yang lebih aman. Rekaman video menunjukkan warga di Tel Aviv bergegas meninggalkan area terbuka dan berlari menuju bunker saat sirene peringatan berbunyi. Sebagian warga terlihat menyaksikan dari kejauhan proses intersepsi di langit dengan kilatan ledakan terdengar di atas kota.
Otoritas keamanan Israel menyebut serangan ini sebagai bagian dari rentetan rudal balistik yang diluncurkan militer Iran. Serangan tersebut terjadi setelah tewasnya pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei, yang memicu gelombang besar serangan balasan dari Teheran dan kelompok sekutunya di kawasan. Sementara itu, kelompok Hizbullah yang berbasis di Lebanon juga dilaporkan terlibat dalam serangan rudal ke wilayah Israel. Situasi ini memperluas arena konflik yang melibatkan beberapa negara di Timur Tengah. Konfrontasi memanas setelah Israel dan Amerika Serikat melancarkan serangan udara gabungan ke wilayah Iran, menargetkan fasilitas yang diklaim terkait program nuklir dan rudal balistik Teheran. Menurut laporan otoritas kesehatan Iran, ratusan orang dilaporkan tewas di Iran akibat serangan tersebut. Sementara itu, lalu lintas udara di sejumlah negara Teluk seperti Qatar, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab disebut terhenti, menandakan dampak luas konflik yang kian meningkat. Tegangan terus memburuk, memunculkan kekhawatiran akan konflik berkepanjangan dengan dampak regional dan global yang semakin meluas. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Ada pula bayi-bayi prematur yang dievakuasi dari sebuah rumah sakit di kota Basher, Iran setelah fasilitas kesehatan tersebut rusak akibat serangan udara yang dilaporkan melibatkan Amerika Serikat dan Israel. Rekaman video memperlihatkan tenaga medis dan petugas darurat memindahkan bayi-bayi prematur menggunakan inkubator portabel setelah serangan udara menghantam area rumah sakit di Bushehr, Iran. Serangan tersebut dilaporkan menyebabkan kerusakan pada fasilitas medis sehingga proses evakuasi darurat harus dilakukan untuk menyelamatkan pasien, termasuk bayi baru lahir dan pasien kritis lainnya. Tenaga kesehatan terlihat berlari membawa bayi menuju lokasi yang lebih aman di tengah kekhawatiran akan serangan lanjutan dan kerusakan infrastruktur sipil. Serangan terhadap fasilitas kesehatan menambah kekhawatiran internasional karena rumah sakit merupakan objek sipil yang dilindungi dalam hukum humaniter internasional. Hingga kini, otoritas tempat masih melakukan evakuasi dan penanganan pasien, sementara kondisi keamanan di wilayah selatan Iran dilaporkan masih tegang. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke Wakil Menteri Haji dan Umroh Dhanil Ansar Simanjuntak yang memastikan bahwa pihaknya akan terus berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri terkait para jemaah umroh yang berada di wilayah konflik kawasan Timur Tengah. Dirinya menyebut 2 pesawat milik maskapai Garuda telah disiapkan untuk mengevakuasi para jemaah. Wakil Menteri Haji dan Umroh Dhanil Ansar Simanjuntak menjelaskan, pihaknya telah berkomunikasi intensif dengan Kementerian Luar Negeri serta berbagai pihak termasuk maskapai penerbangan Garuda Indonesia. Komunikasi itu dilakukan untuk memastikan kesiapan jika terjadinya lonjakan eskalasi di kawasan konflik antara negara Iran dengan Amerika Serikat serta Israel. Adapun hasil komunikasi itu, pemerintah menyiapkan 2 pesawat maskapai Garuda untuk mengangkut para jemaah serta warga negara Indonesia jika kawasan Timur Tengah dinilai sudah tidak kondusif. Kendati demikian, pemerintah berharap eskalasi konflik di kawasan Timur Tengah segera dapat menurun agar para jemaah beserta WNI dapat aman dan terkendali. Yang kedua, kalau eskalasi terus meningkat, Kementerian Luar Negeri sudah berkomunikasi juga dengan Garuda. Kemarin sudah disampaikan ke kami ketika ada pertemuan dengan Kementerian Luar Negeri, dan Kementerian Luar Negeri menyampaikan bahwasannya Garuda akan men-standby-kan 2 pesawatnya untuk mengangkut jamaah kita atau warga negara Indonesia yang ada di Timur Tengah kalau eskalasinya meningkat. Tentu kita tidak berharap eskalasi meningkat, mudah-mudahan dalam waktu dekat eskalasi justru bisa menurun atau deeskalasi. Dari Tangerang, Banten, Farizal Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Sedangkan konflik kawasan Timur Tengah yang kian meluas, serangan drone Iran menghantam kedutaan besar Amerika Serikat di Riyadh, Arab Saudi, di tengah rentetan serangan balasan dan operasi militer yang melibatkan Washington serta Tel Aviv. Kementerian Pertahanan Arab Saudi menyatakan 2 drone Iran menghantam area United States Embassy in Riyadh pada Selasa dini hari. Serangan menyebabkan kebakaran dan kerusakan ringan di area tersebut. Pihak kedutaan menghimbau warga Amerika untuk menjauhi kawasan tersebut demi keamanan. Insiden ini terjadi saat Presiden Donald Trump menegaskan operasi militer terhadap Iran baru saja dimulai dan dapat berlangsung lebih dari sebulan. Amerika Serikat dan Israel terus melancarkan serangan udara ke target-target strategis militer Iran. Sementara itu di wilayah Lebanon, militer Israel meningkatkan operasi militer terhadap kelompok Hizbullah. Ledakan terdengar di pinggiran selatan Beirut dengan puluhan korban dilaporkan tewas dan luka. Tentara Lebanon disebut menarik sejumlah pasukan dari posisi perbatasan dan melakukan perpindahan. Iran juga dilaporkan menargetkan fasilitas energi
di wilayah Qatar dan Saudi, serta menyerang kapal-kapal tanker di Selat Hormuz. Seorang pejabat Iran menyatakan selat tersebut ditutup dan mengancam kapal yang melintas. Langkah ini memicu lonjakan harga minyak dan gas global. Di tengah eskalasi yang meningkat, Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat memerintahkan evakuasi personel non-darat dari sejumlah negara Teluk. Konflik yang semakin meluas ini memunculkan kekhawatiran akan perang berkepanjangan dengan dampak global yang semakin luas. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Amerika Serikat rilis video serangan ke infrastruktur vital Iran. Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah bersama kami di Sorotan Dunia. Terima kasih pemirsa, Anda kembali bersama kami di Sinpo TV. Kita lanjutkan ke informasi berikutnya. Komando Pusat Militer Amerika Serikat United States Central Command atau CENTCOM merilis rekaman terbaru yang diklaim menunjukkan serangan presisi terhadap infrastruktur milik militer Iran. Rekaman yang disebarkan menampilkan target berupa kendaraan dan peralatan militer yang terlihat dilanda ledakan dan terbakar. Namun, tanggal dan lokasi pasti video tersebut belum dapat diverifikasi secara independen. Melalui akun resminya di media sosial, CENTCOM menyatakan pasukan Amerika Serikat menyerang Iran secara bedah, masif, dan tanpa permintaan maaf. Operasi yang disebut sebagai Epic Fury diklaim difokuskan untuk menghancurkan rudal ofensif milik Iran. Tegangan memuncak setelah Amerika Serikat dan Israel melancarkan operasi militer gabungan dengan Presiden Donald Trump bersumpah akan melumpuhkan industri rudal Iran. Sementara itu, Teheran merespon dengan serangan rudal dan drone ke Israel serta pangkalan militer AS di kawasan Teluk. Situasi semakin memanas menyusul konfirmasi media negara Iran atas tewasnya Ayatollah Ali Khamenei dalam serangan Sabtu lalu. Pejabat Iran menyebut kematian pemimpin tertingginya sebagai titik balik dengan Korps Garda Revolusi bersumpah akan melakukan pembalasan. Eskalasi ini terjadi setelah 3 putaran perundingan nuklir antara pejabat Iran dan Amerika Serikat di Muscat dan Geneva. Namun, jalur diplomasi kini terancam terhenti di tengah memanasnya konfrontasi militer. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, asap tebal membumbung di atas kawasan industri minyak di Fujairah, Uni Emirat Arab setelah terjadi kebakaran hebat akibat serangan drone yang diintersepsi otoritas keamanan udara Uni Emirat Arab. Momen tersebut menandai meluasnya konflik di kawasan Teluk. Otoritas di Fujairah menyatakan kebakaran itu terjadi karena pecahan material dari drone yang diintersepsi oleh sistem pertahanan udara Uni Emirat Arab yang jatuh ke area industri minyak utama. Api berhasil dikendalikan dan operasional di kawasan industri telah kembali normal dengan tidak ada laporan korban jiwa ataupun luka. Rekaman video beredar menunjukkan kepulan asap hitam dan suara kegiatan penanganan darurat di sekitar Fujairah Oil Industry Zone yang merupakan salah satu pusat penyimpanan dan ekspor energi penting di wilayah Teluk. Kawasan tersebut sering dipandang sebagai alternatif rute energi tanpa harus melintasi Selat Hormuz. Insiden di Fujairah ini terjadi di tengah rentetan serangan rudal dan drone yang diluncurkan Iran sebagai balasan atas serangan udara yang dilakukan oleh Amerika Serikat dan Israel. Beberapa negara Teluk diperkirakan mengalami tekanan keamanan dan gangguan terhadap infrastruktur sipil serta energi. Konflik yang terus berkembang ini telah memicu kekhawatiran global terhadap stabilitas pasokan minyak dan pergerakan kapal-kapal komersial yang berpotensi mempengaruhi harga energi dunia yang melonjak tinggi. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kembali dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang menolak kritik yang meningkat terkait keputusannya melancarkan perang melawan Iran di tengah meluasnya konflik dan meningkatnya ketegangan di Timur Tengah. Donald Trump menegaskan langkah militer terhadap Iran diperlukan demi menjaga keamanan Amerika Serikat, meski menuai kritik dari kalangan politik oposisi maupun pendukung gerakan Make America Great Again atau MAGA. Kritik muncul seiring meluasnya konflik, kenaikan harga energi global, serta bertambahnya korban jiwa di kawasan Timur Tengah. Trump juga tidak menutup kemungkinan pengerahan pasukan darat Amerika Serikat, dengan menyatakan opsi tersebut dapat digunakan jika diperlukan. The regime's conventional ballistic missile program was growing rapidly and dramatically.
And this posed a very clear, colossal threat to America and our forces stationed overseas. This was our last best chance to strike what we're doing right now and eliminate the intolerable threats posed by this sick and sinister regime. Di saat yang sama, Israel dan kelompok Hizbullah di Lebanon saling melancarkan serangan, membuka front baru dalam konflik regional. Sejumlah sekutu Trump menyatakan kekhawatiran bahwa perang ini berpotensi menjerumuskan Amerika Serikat ke dalam konflik berkepanjangan di Timur Tengah. Meski demikian, Trump menyatakan operasi militer gabungan Amerika Serikat dan Israel berjalan lebih cepat dari target dan diperkirakan mencapai tujuan dalam 4 hingga 5 pekan ke depan. Militer Amerika Serikat juga memperkirakan akan terdapat tambahan korban jiwa setelah 6 personel dilaporkan tewas dalam serangan balasan Iran di kawasan tersebut. Hingga kini, pemerintah Amerika Serikat belum menjelaskan siapa yang akan memimpin Iran pasca tewasnya pemimpin tertinggi Ayatollah Ali Khamenei dalam awal konflik tersebut. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, juru bicara Markas Pusat Qatar Al-Adiniyah Iran menyatakan bahwa kantor Perdana Menteri Israel dan lokasi Komandan Angkatan Udara menjadi target serangan terbaru Iran. Pernyataan ini disampaikan di tengah eskalasi tajam konflik yang terus terjadi. Juru bicara Markas Pusat Khatam Al-Anbiya Iran, Ebrahim Zolfagari, menyebut rudal Khaybar diluncurkan oleh Angkatan Bersenjata Republik Islam Iran dan mengklaim serangan tersebut memberikan pukulan berat. Zolfagari juga menyatakan nasib Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, menjadi semakin tidak jelas. Selain itu, Iran mengklaim unit pertahanan udara berhasil menembak jatuh 3 pesawat tempur Amerika Serikat. Namun, belum ada konfirmasi independen terkait klaim tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. دفتر نخست وزیر جنایتکار رژیم صهیونیستی و مکان استقرار فرمانده نیروی هوایی ارتش این رژیم در حملات هدفمند و غافلگیرانه موشک‌های خیبر در موج دهم مورد حمله و ضربه سخت نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران قرار گرفتند. سرنوشت نخست وزیر رژیم صهیونیستی در حاله‌ای از ابهام قرار گرفته است. حملات موفق موشکی ایران علیه سرزمین‌های اشغالی در موج دهم متمرکز بر پردیس حکومتی رژیم صهیونیستی بوده است. Di pihak lain, militer Israel menyatakan telah mengidentifikasi peluncuran rudal dari Iran menuju wilayah Israel dengan sistem pertahanan udara dikerahkan untuk melakukan intersepsi. Situasi terkini meningkatkan kekhawatiran akan konflik terbuka yang lebih luas di kawasan Timur Tengah. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Tak hanya itu saja, namun pemimpin Gereja Katolik Dunia, Pope Leo XIV, menyampaikan keprihatinan yang mendalam atas serangan Amerika Serikat dan Israel ke Iran. Dalam pernyataan pertamanya, Vatikan mendesak agar rantai kekerasan segera dihentikan sebelum berujung pada jurang yang tak dapat dipulihkan. Seruan datang dari Vatikan. Pope Leo XIV menyebut dirinya sangat prihatin atas perkembangan terkini di Timur Tengah. Ia mengingatkan penggunaan senjata hanya akan menaburkan kehancuran, penderitaan, dan kematian, serta tidak akan pernah menghadirkan perdamaian yang sejati. Dalam reaksi resmi pertama tahta suci atas serangan tersebut, Paus menyerukan agar semua pihak menahan diri dan segera kembali ke meja perundingan. Ia menekankan pentingnya dialog yang masuk akal, otentik, dan bertanggung jawab, yang berlandaskan keadilan dan saling menghormati satu sama lain. Con profonda preoccupazione quanto sta accadendo in Medio Oriente e in Iran in queste ore drammatiche. La stabilità e la pace non si costruiscono con minacce reciproche né con le armi che seminano distruzione, dolore e morte, ma solo attraverso un dialogo ragionevole, autentico e responsabile. Dinanzi alla possibilità di una... Seruan ini muncul di tengah memanasnya konflik antara Iran dan Israel yang melibatkan Amerika Serikat dan menimbulkan kekhawatiran akan meluasnya konfrontasi di kawasan Timur Tengah serta global. Komunitas internasional pun terus mendorong penghentian kekerasan dan langkah deeskalasi. Vatikan menegaskan perdamaian hanya dapat dicapai melalui komitmen bersama untuk menghindari kekerasan berkepanjangan. Menurut tahta suci, jalur diplomasi dan kemanusiaan harus menjadi prioritas agar dunia tidak terjerumus ke dalam krisis yang lebih dalam dan sulit dipulihkan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sedangkan pemimpin tertinggi Republik Islam Iran, Ayatullah Ali Khamenei, dilaporkan meninggal dunia di usia 86 tahun. Media dalam negeri Iran mengumumkan kematiannya pada Minggu dini hari, menyusul serangan gabungan besar-besaran yang diklaim dilancarkan oleh Amerika Serikat dan Israel.
Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan Khamenei tewas dalam operasi militer gabungan yang dilancarkannya. Serangan tersebut terjadi di tengah eskalasi konflik terkait program nuklir Iran. Khamenei memimpin Republik Islam Iran sejak tahun 1989, menggantikan pendahulunya Ruhollah Khomeini, tokoh revolusi yang menggulingkan Shah Iran pada 1979. Selama lebih dari 3 dekade, ia memperkuat kekuasaan klerikal dan memperbesar peran Korps Garda Revolusi sebagai penopang utama rezim. Di bawah kepemimpinannya, Iran terlibat konfrontasi terbuka dengan Israel dan Amerika Serikat, serta memperluas pengaruhnya melalui jaringan kelompok proksi di kawasan Timur Tengah. Di dalam negeri, pemerintahannya diwarnai gelombang protes besar yang terjadi, termasuk demonstrasi 2022 menyusul kematian Mahsa Amini. Aparat keamanan melakukan penindakan keras yang menelan ribuan korban jiwa, menurut kelompok aktivis. Pasca wafatnya Khamenei, pemerintah Iran menetapkan 40 hari masa berkabung nasional dan libur nasional selama 7 hari. Selanjutnya, majelis ahli yang beranggotakan 88 ulama akan menentukan pengganti pemimpin tertinggi. Namun hingga kini, belum ada sosok suksesor yang dianggap jelas yang dapat menggantikan Khamenei. Kematian Khamenei memunculkan tanda tanya besar tentang masa depan Republik Islam Iran di tengah tekanan ekonomi, gejolak politik, dan ketegangan militer yang masih terus berlanjut. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Dan sirine peringatan kembali menggaung di langit Israel. Warga berlari menuju tempat perlindungan saat Iran meluncurkan serangan balasan menyusul kabar kematian pemimpin tertingginya Ayatullah Ali Khamenei. Di tengah ketegangan Timur Tengah pun kembali memuncak. Menurut laporan media setempat, Angkatan Bersenjata Iran telah meluncurkan salvo rudal dan serangan balasan yang memaksa warga di berbagai kota Israel untuk bersembunyi di bawah tanah atau di tempat pengungsian saat pengumuman kematian pemimpin Iran disiarkan. Reaksi publik terlihat campur aduk, dengan beberapa warga yang menyatakan keprihatinan akan eskalasi konflik yang semakin memburuk, sementara yang lain ragu menilai dampak langsung kabar tersebut pada kehidupan sehari-hari. Pemerintah Israel saat ini sedang berhati-hati dan meningkatkan kehadiran keamanan di titik-titik kritis sampai kondisi lebih jelas. Kabar wafatnya Ayatollah Khamenei telah memicu balasan rudal dari Iran ke target-target di Israel dan negara Teluk Arab lainnya, menyebabkan warga harus masuk ke dalam shelter pengungsian untuk mencari keselamatan. Para pengamat dan analisis mengamati, meski reaksi awal tersebut didominasi oleh kekhawatiran terhadap eskalasi militer, publik Israel juga sedang menunggu kejelasan lebih lanjut dari pemerintah mengenai langkah selanjutnya yang akan diambil. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Dari militer Israel yang melancarkan serangan udara intensif ke pinggiran selatan ibu kota Lebanon, Beirut, pada Senin 2 Maret 2026 waktu setempat. Serangan ini terjadi di tengah eskalasi konflik regional, menyusul saling serang antara Israel, Hezbollah, dan Iran. Rekaman video menunjukkan kepulan asap tebal membumbung dari wilayah selatan Beirut setelah serangan udara dilancarkan. Juru bicara militer Israel, Avichai Adrae, menyatakan bahwa IDF telah memulai serangan terhadap target milik Hizbullah di seluruh Lebanon. Sebelumnya, militer Israel mengatakan telah meluncurkan serangan setelah Hizbullah menembakkan sejumlah drone dan roket ke arah kompleks pertahanan rudal Mismar HaCarmel di selatan Haifa. Militer Israel melaporkan setidaknya 1 rudal berhasil dicegat, sementara yang lain jatuh di area terbuka tanpa laporan korban jiwa. Hizbullah menyatakan serangannya merupakan respon atas tewasnya pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei, dan menyebut operasi tersebut dilakukan demi membela Lebanon dan rakyatnya. Kondisi di perbatasan Israel dan Lebanon terus dipantau seiring kekhawatiran akan meluasnya konflik di Timur Tengah. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Selain itu, serangan militer Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran tak hanya memanaskan konflik di Timur Tengah. Langkah tersebut juga memicu perdebatan sengit di tingkat global terkait pelanggaran hukum internasional dan konstitusi Amerika Serikat. Di markas besar PBB di New York, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menyatakan serangan udara Amerika Serikat dan Israel melanggar hukum internasional serta piagam PBB. Ia juga mengecam serangan balasan Iran yang dinilai melanggar kedaulatan negara-negara di kawasan Timur Tengah. Pemerintahan Donald Trump menegaskan operasi militer yang dilakukannya adalah sah dan dilakukan demi mencegah Iran membangun senjata nuklir. Duta Besar Amerika Serikat untuk PBB, Mike Waltz, menyebut langkah itu sebagai bagian dari upaya menjaga keamanan global. Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, dalam suratnya kepada PBB menyebut pembunuhan
penuduhan pemimpin tertinggi Iran sebagai pelanggaran serius terhadap norma hubungan antar negara. Perdebatan juga menguat di Washington. Sejumlah anggota Partai Demokrat menilai serangan tersebut ilegal karena Konstitusi Amerika Serikat memberikan kewenangan deklarasi perang kepada Kongres. Kongres pun menjadwalkan debat war powers terkait otoritas presiden untuk melancarkan serangan. Menurut amandemen Statuta International Criminal Court, tindakan agresi meliputi penggunaan kekuatan bersenjata terhadap kedaulatan negara lain. Namun, Amerika Serikat dan Israel serta Iran bukan anggota ICC, sehingga pengadilan tidak memiliki yurisdiksi langsung kecuali melalui resolusi Dewan Keamanan PBB. Pakar hukum internasional menyebut serangan tersebut berpotensi melanggar larangan penggunaan kekuatan dalam piagam PBB. Meski demikian, dalam konteks perang, status pemimpin negara dapat berubah jika mereka terlibat langsung dalam struktur militer. Konflik ini kini tidak hanya menjadi pertempuran militer, tetapi juga ujian berat bagi tatanan hukum internasional yang dibangun pasca Perang Dunia Kedua. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, usai jeda kami akan memberikan informasi mengenai Iran peringatkan dampak perang ke Amerika Serikat. Selengkapnya usai jeda, tetaplah bersama kami di Sinpo TV. Terima kasih pemirsa, Anda kembali bersama kami di Sorotan Dunia. Kita lanjutkan ke informasi berikutnya. Dari Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, memperingatkan bahwa konflik terbuka dengan Amerika Serikat akan menjadi perang yang sangat menghancurkan. Pernyataan ini disampaikan menjelang perundingan penting terkait program nuklir Iran. Dalam pernyataannya, Araghchi menegaskan bahwa Iran tidak menginginkan eskalasi militer. Namun ia mengingatkan jika konfrontasi terjadi, dampaknya akan sangat besar dan merusak bagi kedua belah pihak. Meski demikian, Teheran menyatakan tetap membuka pintu bagi penyelesaian damai melalui jalur diplomasi. Pemerintah Iran berharap perundingan yang dijadwalkan berlangsung dalam waktu dekat dapat menghasilkan terobosan resolusi baru. Ketegangan terus meningkat antara Iran dan Amerika Serikat dalam beberapa waktu terakhir, terutama terkait program nuklir dan sanksi ekonomi yang diberikan terhadap Iran. Pernyataan ini menegaskan bahwa posisi Iran yang menginginkan solusi politik, namun sekaligus memberikan sinyal keras atas resiko konflik terbuka yang kapanpun bisa terjadi. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Dan kota Dubai yang selama ini dikenal sebagai pusat bisnis dan destinasi aman di Timur Tengah, saat ini diguncang ledakan menyusul serangan rudal dan drone Iran ke Uni Emirat Arab. Serangan ini menggoyahkan citra Dubai. Rekaman video yang beredar di media sosial menunjukkan kilatan ledakan di langit malam, disusul kepulan asap tebal yang membumbung di sejumlah titik di Dubai dan Emirat sekitarnya. Suara dentuman terdengar di kejauhan, memicu kepanikan sebagian warga dan pekerja di kawasan terdampak. Otoritas Uni Emirat Arab menyatakan sistem pertahanan udara segera diaktifkan untuk mencegat rudal dan drone yang masuk. Sejumlah proyektil diklaim berhasil dihancurkan di udara, namun beberapa titik dilaporkan tetap mengalami dampak serangan, termasuk kawasan industri dan fasilitas komersial. Serangan ini terjadi di tengah memanasnya konflik antara Iran dan Israel yang kini meluas ke negara-negara Teluk. Dubai dan Emirat lainnya yang selama ini dikenal sebagai pusat bisnis global dan destinasi relatif aman, kini ikut merasakan langsung imbas eskalasi militer yang terus berkembang. Hingga saat ini, belum ada rincian resmi terkait korban jiwa atau tingkat kerusakan secara menyeluruh. Otoritas tempat meningkatkan status keamanan di bandara, pelabuhan, dan objek vital lainnya, serta mengimbau warga dan ekspatriat untuk tetap tenang dan mengikuti arahan resmi. Insiden ini menandai perubahan signifikan dalam dinamika konflik Timur Tengah. Dampaknya tidak hanya bersifat militer, namun juga berpotensi mengganggu stabilitas ekonomi, arus investasi, dan kepercayaan internasional terhadap kawasan Teluk yang selama ini dianggap sebagai oase stabilitas di tengah gejolak regional. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Di sisi lain, Iran menegaskan tidak akan menyerah meski pemimpin tertingginya, Ayatullah Ali Khamenei, tewas dalam serangan gabungan yang dilancarkan Amerika Serikat dan Israel. Juru bicara militer menyebut tindakan tersebut sebagai pengakuan kelemahan, tanda keputusasaan musuhnya.
Dalam pernyataannya, juru bicara Zolfagari menyebut Amerika Serikat dan Israel beralih ke pembunuhan setelah gagal mematahkan perlawanan Iran. Menurutnya, tindakan tersebut bukanlah tanda kekuatan, melainkan pengakuan atas kelemahannya. Ia menegaskan, meski satu sosok ditargetkan, jutaan rakyat Iran siap berdiri untuk melawan. Iran mungkin terluka, namun tak akan pernah bertekuk lutut, ujarnya. Pemerintah Iran telah menetapkan 40 hari masa berkabung nasional, disertai libur publik selama 7 hari seiring persiapan prosesi pemakaman. Situasi keamanan di berbagai wilayah ditingkatkan. ترور برای آنان نشانه قدرت نبود، اعتراف به ضعف بود. آنها دست به ترور زدند چون دیگر هیچ راهی برای ایستادن در برابر عظمت ایران تحت رهبری مقتدایمان نداشتند. دشمن با ترور و خشونت آمد و گمان کرد می تواند اراده یک ملت را هدف بگیرد، اما آنان که تاریخ ایران را نمی شناسند باید بدانند با هدف قرار دادن مقتدای ما نمی توان آرمان یک ملت که برخاسته از راهنمودهای اوست را هدف قرار داد. Sementara itu, di tingkat internasional, sejumlah negara termasuk Rusia dan China mendorong digelarnya sidang darurat Dewan Keamanan PBB. Namun, anggota Dewan terpecah antara seruan penghentian konflik dan tekanan agar Iran menghentikan program nuklirnya. Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyatakan serangan bertujuan untuk menghancurkan kapabilitas rudal Iran. Sebagai balasan, Korps Garda Revolusi Iran mengumumkan bahwa serangan rudal berpresisi tinggi dan drone ke Israel sedang berlangsung. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Di sisi lain, militer Amerika Serikat menyatakan 3 pesawat tempur miliknya ditembak jatuh secara tidak sengaja oleh sistem pertahanan udara Kuwait saat serangan udara Iran sedang berlangsung di kawasan tersebut. Militer Amerika Serikat mengonfirmasi 3 pesawat tempur jenis F-15 Strike Eagle jatuh akibat tembakan salah sasaran dari pertahanan udara Kuwait pada Senin waktu setempat. Insiden terjadi ketika pesawat Iran, rudal, serta drone melancarkan serangan ke wilayah operasi militer Amerika Serikat. Seluruh 6 awak pesawat berhasil melontarkan diri dengan aman dan ditemukan dalam kondisi stabil setelah dievakuasi oleh tim penyelamat. Saksi mata menyatakan ledakan terdengar saat salah satu pesawat terjatuh dalam kondisi terbakar sebelum seorang penerbang terlihat mendarat menggunakan parasut. Komando Pusat Militer Amerika Serikat menyebut Kuwait telah mengakui kesalahan tersebut yang terjadi saat memberikan dukungan terhadap operasi tempur Amerika Serikat di Iran. Hingga saat ini, penyebab pasti insiden masih dalam proses penyelidikan oleh pihak militer Amerika Serikat dan Kuwait. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, kabar meninggalnya pemimpin tertinggi Iran, Ayatullah Ali Khamenei, akibat serangan udara Amerika Serikat Israel di ibu kota Teheran membawa luka mendalam bagi para simpatisannya. Tak terkecuali di Indonesia, sejumlah warga negara mendatangi kantor kedubes Iran di kawasan Menteng, Jakarta Pusat untuk berbelasungkawa, sekaligus mengirimkan karangan bunga duka cita. Penurunan bendera setengah tiang terlihat di depan kantor kedutaan besar Iran di kawasan Menteng, Jakarta Pusat sebagai simbol duka atas meninggalnya pimpinan tertinggi Iran, Ayatullah Ali Khamenei. Karangan bunga serta ucapan duka cita mulai berdatangan dari negara sahabat. Sebuah rangkaian bunga anggrek dari Menteri Pertahanan Indonesia, Safri Samsudin, juga telah terpampang di depan kantor kedubes. Tidak hanya itu, sejumlah warga simpatisan Ali Khamenei sengaja datang untuk memberikan ucapan bela sungkawa dan membawa bunga yang ditujukan kepada Duta Besar Iran. Wakil Dubes Iran Muhammad Mahdi dan stafnya Ali Palevani datang langsung untuk menyambut kunjungan warga. Sebelumnya, pemimpin tertinggi Iran, Ayatullah Ali Khamenei, dikabarkan tewas akibat serangan Amerika Serikat Israel yang menghantam ibu kota Teheran pada Sabtu 28 Februari 2026 kemarin. Dari Jakarta Pusat, Riswanto Ahmad, Simpo TV melaporkan. Sementara itu, pemerintah membuka opsi proses evakuasi bagi warga negara Indonesia yang saat ini berada di tengah memanasnya konflik Iran. Adapun proses evakuasi tersebut rencananya akan dilakukan secara bertahap.
Menteri Luar Negeri Indonesia, Sugiono, menyampaikan kondisi terkini dari warga negara Indonesia di negara Iran yang akan dilakukan proses evakuasi bertahap. Hal ini disampaikan lantaran sebagian WNI di Iran bersedia untuk dievakuasi. Dalam laporannya kepada Presiden Prabowo, Sugiono mengungkapkan pihaknya terus berkomunikasi secara intensif dengan para WNI di sejumlah wilayah Iran yang terdampak akibat konflik memanas ini. Pernyataan ini dilontarkan Sugiono usai diskusi bersama Presiden Prabowo dengan sejumlah mantan Presiden dan Wakil Presiden Indonesia terdahulu, ex-Menteri Luar Negeri Indonesia, para ketua umum partai politik, dan sejumlah pejabat Kabinet Merah Putih di Istana Negara Jakarta Selasa malam. Dan khusus untuk masalah Timur Tengah ini, saya juga ingin menyampaikan kepada rekan-rekan sekalian bahwa di tengah eskalasi yang semakin meningkat, tadi siang juga saya sudah memerintahkan kepada Dubes kita di Tehran untuk mengambil langkah-langkah evakuasi yang segera jika memang ada masyarakat Indonesia menginginkan untuk dievakuasi, karena perlu diketahui dari semua WNI yang ada di wilayah-wilayah terdampak tidak semuanya kemudian menyampaikan keinginan untuk dievakuasi, tapi tadi disampaikan ada beberapa yang bersedia untuk dievakuasi dari wilayah Iran, dan saya perintahkan untuk melaksanakan evakuasi bertahap tersebut. Saya kira situasi ke depan masih akan terus berkembang. Kita akan melihat apa yang akan terjadi. Tapi tadi juga disampaikan oleh Bapak Presiden bahwa apapun yang akan terjadi, kita harus siap untuk menghadapi segala kemungkinan. Saya kira itu saja yang ingin saya sampaikan pada kesempatan malam. Terima kasih. Dari Jakarta, Max Munte, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Selain itu, pemerintah Indonesia memastikan akan terus menunjukkan kesiapan pada peranan mediator atas konflik yang terjadi antara Iran dan Amerika Serikat. Kendati demikian, Indonesia juga menyesalkan gagalnya rencana perundingan akibat eskalasi yang terjadi antara kedua belah negara. Menteri Luar Negeri Indonesia, Sugiono, menyampaikan Indonesia melalui Presiden Prabowo bersedia penuh untuk mendukung mediasi antara Iran dan Amerika Serikat sebagai pihak mediator. Menurutnya, kesiapan tersebut akan menjadi komitmen Indonesia yang konsisten, mengingat saat ini proses mediasi antar kedua belah negara masih belum dilakukan. Sugiono menekankan posisi Indonesia sebagai penengah pada mediasi kali ini tak lain dan tak bukan adalah untuk menjembatani perbedaan pandangan serta menawarkan kesiapan untuk meredakan situasi saat ini. Pernyataan ini dilontarkan Sugiono usai menanggapi soal perkembangan sikap negara Iran atas kemungkinan tidak adanya negosiasi lanjutan dengan Amerika Serikat. Kita juga menekankan kembali pentingnya untuk kembali ke meja perundingan, dan juga yang pasti kami menyampaikan lagi keinginan dari Bapak Presiden untuk menjadi mediator dalam upaya mendinginkan dan menurunkan eskalasi di wilayah tersebut, dan ini merupakan pandangan-pandangan yang juga beliau terima. Saya juga menyampaikan concern dari rekan-rekan kita yang ada di negara-negara Teluk terhadap serangan yang mereka dapatkan di wilayah-wilayah. Pak Presiden bersedia untuk menjadi mediator, tapi kalau misalnya ada pandangan seperti itu, ya kita kembalikan kepada mereka. Yang pasti Indonesia ingin ada dalam posisi bahwa bagaimana kita bisa menjadi jembatan dari perbedaan, menawarkan kesiapan kita, menawarkan diri kita. Sebelumnya, Duta Besar Iran untuk Indonesia, Muhammad Baroujerdi, memuji langkah baik pemerintah Indonesia dalam inisiasi sebagai mediator antara Iran dan Amerika Serikat. Dari Jakarta, Max Munte, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Selain itu, Wakil Menteri Haji dan Umroh Dhanil Ansar Simanjuntak mengungkapkan bahwa sebanyak 7.000 jamaah umroh berhasil dipulangkan sesuai jadwal meski di kawasan Timur Tengah memanas. Para jamaah tersebut sempat terdampak akibat tingginya eskalasi konflik di wilayah Timur Tengah sehingga mengganggu terhadap penerbangan internasional. Konflik yang memanas antara Iran dengan Amerika Serikat serta Israel sempat mengakibatkan gangguan terhadap penerbangan internasional. Wakil Menteri Haji dan Umroh Dhanil Ansar Simanjuntak mengatakan, saat ini terdapat 58.000 jemaah yang tengah menjalani ibadah di Arab Saudi. Dhanil menyebut sebanyak 7.000 jemaah umroh telah berhasil dipulangkan ke tanah air dalam beberapa hari terakhir. Namun dirinya menghimbau sebagian jemaah yang akan berangkat pada bulan ini, sementara untuk dapat menunda keberangkatan.
demi keselamatan para warga negara Indonesia. Ia menilai keselamatan para jemaah ialah merupakan prioritas yang utama. Yang ada di Tanah Suci itu ada 58.867. Jadi yang masih di sana, yang harusnya nanti kita lihat waktunya akan pulang. Beberapa hari ini sudah pulang, ada lebih 7.500 yang sudah pulang di jadwalnya. Nah, hanya saja yang kemarin kami sampaikan himbauan dari Kementerian Haji dan Kementerian Luar Negeri itu agar jamaah yang akan berangkat bulan-bulan ini itu menunda dulu. Itu penting, kenapa? Karena kita tidak tahu eskalasinya seperti apa yang bisa memberikan ancaman baru buat warga negara Indonesia. Yang akan berangkat sampai bulan April itu, yang sedang antri berangkat itu ada sekitar lebih 48.000 jamaah haji itu yang terdata melalui PPIU. Belum lagi yang mandiri, dugaan kami bisa lebih banyak, bisa sampai 50-60. Dari Tangerang, Banten, Farizal Ahmad Amin, Simpo TV melaporkan. Namun kabar baik datang dari Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa yang menegaskan kondisi keuangan Indonesia berada di taraf aman terhadap dinamika global saat ini. Dirinya memastikan pemerintah memiliki langkah antisipatif apabila kondisi global semakin memburuk hingga menyebabkan kenaikan harga di sejumlah sektor. Kondisi dinamika global saat ini menjadi perhatian serius pemerintah dalam menjaga stabilitas keuangan negara aman ke depannya, di tengah potensi kenaikan harga barang di sejumlah lini sektor. Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa mengungkapkan kondisi ekonomi negara melalui sektor minyak mampu terjaga pada tahun ini dengan nilai tertentu. Purbaya beri perhatian di lini sektor minyak dengan meletakkan angka tertinggi hingga $92 Amerika Serikat. Pemerintah mampu mengendalikan anggaran untuk tahun ini. Meskipun demikian, pemerintah akan menghitung kembali keuangan negara apabila dinamika geopolitik semakin ekstrim dan kompleks ke depannya. Adapun Purbaya turut serta membahas analisa. Gimana? Ada bahas ekonomi juga nggak di dalam? Ada bahas antara lain kalau krisis seperti ini berkepanjangan, tahan nggak anggarannya seperti apa. Kalau analisa kita yang ada sekarang sih masih cukup baik, jadi nggak ada masalah. Karena tax collection kita juga membaik. Januari Februari kan tumbuhnya 30%. Itu angka yang signifikan sekali. Artinya ada perbaikan yang signifikan di ekonomi dan perilaku orang-orang pajak dan biaya kita. Kuat berapa lama? Pak? Apanya? Perekonomian Indonesia dengan eskalasi yang sama. Gitu kan kita hitung simulasi angka harga minyak level tertentu ya setahun. Mulai setahun untuk anggaran setahun ini. Jadi masih bisa diabsorb kalau harga minyak naik terlalu tinggi. Tapi kalau ekstrim sekali kita akan hitung ulang. Dari Jakarta, Max Monte, Tio Malau, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, bergejolaknya situasi keamanan di Timur Tengah pasca serangan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran berdampak terhadap terganggunya penerbangan di seluruh negara di Timur Tengah dan sekitarnya. Penutupan udara negara-negara di sekitar wilayah tersebut membuat bandara-bandara utama yang menghubungkan penerbangan ke sejumlah negara di Eropa dan Afrika terganggu. Konflik keamanan di Timur Tengah menyusul serangan Amerika Serikat dan Israel ke Iran, juga berdampak terhadap rute penerbangan internasional dari dan menuju Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Bali. Berdasarkan pantauan sejumlah pesawat berukuran besar milik maskapai penerbangan Emirates, Qatar Airways, dan Etihad terlihat berjejer rapi di area airport Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Bali. Pesawat-pesawat tersebut sudah terparkir sejak 28 Februari 2026. Pihak maskapai masih menunggu perkembangan situasi yang memungkinkan untuk melanjutkan penerbangan. Penundaan penerbangan itu juga membuat 1.631 orang penumpang dengan tujuan Timur Tengah kini berada dalam kondisi ketidakpastian. Kalau sesuai dengan data yang kami dapatkan, ya kami ada ya kemarin bahwa penumpang yang sudah check-in itu dihotelkan oleh pihak maskapai. Namun ada yang belum ke bandara, tentunya diinformasikan oleh para pihak maskapai. Dan di sini tentunya melakukan reroute, reschedule maupun refund. Seperti itu. Di sisi lain, pembatalan maupun pengalihan rute penerbangan untuk rute ke Timur Tengah berpotensi menyebabkan perubahan arus penumpang di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai.
Merespons situasi tersebut, Imigrasi Ngurah Rai mengaktifkan langkah siaga untuk memastikan pelayanan keimigrasian tetap berjalan lancar dan kondusif. Pihak Imigrasi Ngurah Rai juga mengantisipasi kemungkinan terjadinya overstay bagi warga negara asing yang terdampak pembatalan penerbangan sehingga tidak dapat meninggalkan wilayah Indonesia sesuai jadwal. Bagi penumpang yang masa izin tinggalnya hampir atau telah berakhir, lantaran kini masih dalam situasi darurat penerbangan, diharapkan segera melapor kantor imigrasi untuk mendapatkan arahan lebih lanjut. Dari Bali, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Dari kacamata Indonesia menilai solusi dua negara sebagai jalan damai berkelanjutan untuk Palestina. Dalam pertemuan bilateral, Indonesia dan Yordania menegaskan komitmen bersama mendukung kemerdekaan Palestina. Indonesia menegaskan dukungannya terhadap solusi dua negara sebagai jalan damai berkelanjutan bagi Palestina. Komitmen ini disampaikan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto usai pertemuan bilateral dengan Raja Yordania Abdullah II di Istana Basman, Amman pada Rabu 25 Februari sore waktu setempat. Berpijak dari prinsip tersebut, Indonesia memutuskan bergabung dalam Dewan Perdamaian atau Board of Peace yang dibentuk berdasarkan 20 poin perdamaian untuk Gaza yang digagas Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan disetujui Dewan Keamanan PBB pada 18 November 2025. Langkah ini menunjukkan keseriusan Indonesia dalam mendorong tercapainya solusi dua negara bagi Palestina. Yes, Indonesia is committed to do whatever we can for a lasting solution, and in our opinion, the only lasting solution is a two-state solution with an independent Palestine. And we supported the 20-point plan of President Trump. It's all with the view and effort to do whatever we can to achieve that lasting solution. We feel that this could affect the success of whatever we try to do in Gaza. Pada kesempatan yang sama, Raja Yordania menyampaikan apresiasi atas kepedulian Indonesia terhadap rakyat Palestina dan peran aktif era pemerintahan Prabowo dalam upaya perdamaian. Kesamaan pandangan antara Indonesia dan Yordania diharapkan memperkuat perjuangan menuju tercapainya kemerdekaan Palestina. I know that you are committed to bring peace and tranquility, and again, your very brave commitment to protect the people of Gaza for us, I think, is extremely important. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada edisi kali ini. Akhir kata, saya Priska Priscilla, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.